yang dilakukan oleh Baim Wong yang melibatkan istrinya. Gua kasihan. Kegiatan tersebut kan kegiatan yang anfaedah, yang jauh dari kata cerdas menurut gue. Nikita Mirzani spill pria inisial N yang diduga jadi selingkuhan Paula Verhoeven yang ngaku dapat curhatan dari Baim Wong. Sebelum kita lanjut, terima kasih yang sudah menonton dan subscribe Fakta Populer. Semoga selalu dilancarkan rezekinya dan selalu diberi kesehatan. Jangan lupa like dan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Artis Nikita Mirzani tiba-tiba bongkar curhatan Baim Wong soal dugaan perselingkuhan Paula Verhoeven. Membongkar curhatan Baim Wong, Nikita Mirzani sebut Paula Verhoeven selingkuh dengan pria inisial N. Lantas bagaimana curhatan Nikita Mirzani pada Baim Wong tersebut? Seperti diketahui, aktor sekaligus YouTuber Baim Wong mendadak gugat cerai istrinya, Paula Verhoeven. Baim Wong mengisyaratkan bahwa salah satu penyebab dirinya cerai adalah karena orang ketiga. Baim menuding istrinya telah berselingkuh dengan sahabatnya. Tak hanya itu, baru-baru ini teman Baim Wong, Nikita Mirzani juga ikut mengungkap dugaan perselingkuhan Paula. Di unggahan itu, Nikita Mirzani awalnya mengaku mendapat curhatan dari Baim Wong. Baim diduga curhat pada Nikita soal perselingkuhan Paula. Nikita menyebut bahwa Paula diduga berselingkuh dengan teman Baim Wong. Nikita mengaku tak bisa berbicara lebih banyak. Namun ia mendapat curhatan bahwa Baim akan bercerai dari Paula. Sayangnya, berbagai tudingan miring itu belum ditanggapi oleh Paula. Gimana kalau menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terbaik aja buat Baim dan Paula. Karena kan gue memang dari dulu gak pernah mau ikut campuri kalau urusan rumah tangga. Tapi kalau sudah tidak cocok ya lebih baik berpisah daripada bersama-sama tapi tidak bahagia untuk apa. Bagi sahabat memang berat. Baim orang itu Enggak sih ya. Kalau pelit mungkin ada beberapa yang namanya manusia kayak gue ada perhitungannya ada. Tapi kalau pelit sih enggak. Karena waktu kemarin anak gue ulang tahun aja kan dia ada tempat di Liko Karawaci. Gue gak disuruh bayar tuh. Padahal gue gak minta dibayarin. Selain itu mungkin pernah dikasih kado atau apa gitu, hadiah? Enggak, tapi kalau sifat manusia semua pasti perhitungannya tuh ada. Kalau pelit sih kayaknya enggak ya. Apalagi kan Baim bukan orang yang nggak punya uang gitu, uangnya ada. Jadi gua rasa kalau pelit sih enggak. Tapi sahabatnya itu siapa sih yang disitu sama Baim sendiri? Si N. Teman baiknya dia, pernah tinggal di rumahnya juga. Kalau itu memang gua diceritain. Jadi memang sahabatnya itu, teman baiknya, memang tinggal di rumahnya waktu itu dengan alasan katanya rumahnya lagi direnovasi. Akhirnya tinggallah di rumahnya gitu. Akhirnya ya begitulah ya. Kalau gue nggak bisa bilang lebih lanjut karena gue tidak berada di tempat. Cuman kalau yang gue dengar dari hasil rekaman, ya gue kalau jadi Baim sih gue akan mengambil langkah yang sama, bercerai. Bercerai itu kan bukan berarti musuhan kan. Gue aja sama mantan suami yang pertama sampai detik ini masih berteman, cuman yang lain-lain memang berantem gitu. Ya nggak ngerti juga kenapa berantem. Kalau gue sama mantan suami gue yang pertama sih nggak berantem sih, sampai sekarang masih layaknya sebagai teman karena ada anak juga kan. Doa dan dukungannya mungkin. Doain ya semoga lancar umrohnya, rombongan juga lancar kembali ke tanah air dengan sehat walafiat dan bisa lagi berperang melawan katanya musuh-musuh, dan semoga masalahku yang ada di Polres Jakarta Selatan dan di Polda itu juga segera mendapatkan titik terang. Insya Allah katanya minggu ini akan ada sesuatu yang mengejutkan, tapi untungnya gue ada di Tanah Suci yang mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Niki 10 hari apa 14 hari nanti? 7 hari saja. Kalian happy deh pokoknya. Kalian happy, aku happy, semua happy, pokoknya happy. Tapi kan Niki maksudnya dengan kamu umroh kayak gini nggak meminta berdoa untuk damai aja gitu? Ya ada damai, ngapain damai? Enggak lah, umroh ya umroh, ibadah gue. Masalah ya masalah, nggak ada urusan. Tidak ada kata damai, tidak ada restorasi justice, tidak ada. Semuanya ikutin sesuai hukum aja.
Terima kasih. Setelah melihat press conference dari Mbak Im Wong yang membahas tentang perceraiannya dengan Paula, dan dia juga memberitahu publik tuh perceraiannya itu disebabkan karena Paulanya itu sudah berselingkuh, dan ada part di mana dia itu menangis. Dan saat aku melihat Mbak Im Wong nangis, aku tuh jadi teringat kata-kata putraku yang kedua. Dia pernah mengatakan kalau ada satu laki-laki yang nangis, maka seluruh laki-laki di dunia ini akan ikut nangis. Emang bener ya sebegitunya, tapi menurutku pribadi tuh nggak juga ya, karena aku lihat di komenan ketika ada postingan dari Mbak Im Wong ini, banyak sekali bahkan yang membela Paula, dan nggak sedikit banyak juga lelaki yang mencemooh kelakuan Mbak Im Wong yang melakukan konferensi pers sambil memberitahukan aib dari istrinya dan penyebab perceraiannya. Dan banyak sekali yang mengatakan bahwa jangan percaya dengan apa yang dikatakan Mbak Im, karena tahu sendiri kan dia itu seorang raja prank. Dan dari sudut pandang pribadi aku, kalau ada lelaki yang memberitahu publik tentang perceraiannya dan penyebab perceraiannya itu diakibatkan istrinya berselingkuh, justru di situ dia tuh sedang menjatuhkan harga dirinya dan menjatuhkan kejantanan serta wibawanya. Tambah lagi Mbak Im memberikan informasi bahwa dia itu dicap pelit tuh oleh Paula, yang justru mengakibatkan dia itu dihujat banyak orang tuh di komenan, karena orang tuh lebih percaya kepada Paula bahwa dia itu pelit daripada dia yang dianiaya. Sampai aku sendiri tuh nyeletuk ya depan suami ketika melihat berita tersebut. Ya iyalah, pantasan istri kamu itu selingkuh karena kamunya pelit. Karena perempuan itu nggak tahan tuh sama laki-laki yang pelit. Jadi pada akhirnya konferensi pers dia itu justru mengundang hujatan kepada dia sendiri dan datang cap baru tuh ke dia. Bukan saja sekarang raja prank tapi juga raja pelit. Dan kayaknya Mbak Im Wong harus banyak belajar tuh dari putra-putra aku yang udah dewasa. Dimana kalau mereka ada masalah, apalagi ini masalah perempuan, mereka tuh nggak pernah melibatkan orang tua atau saudara atau juga memperlihatkan ada masalah, apalagi sampai keluar-keluar ke publik. Karena mereka memegang semacam prinsip, kalau aku mengeluh kepada ibuku, apalagi itu masalah perempuan, itu kayaknya saja cengeng banget dan katanya mendekati durhaka. Dan mereka tuh selalu menyimpan tuh permasalahan yang mereka sedang hadapi, dan kalau cerita juga mereka itu sudah selesai atau sudah melewatinya. Jadi kata mereka, nggak ada kamu tuh laki-laki harus banyak mengeluh, apalagi sampai tahu publik. Walaupun sesekali mereka itu harus menangis, karena kan katanya laki-laki juga adalah manusia ya. Tapi mereka nggak pernah mengumbar hal tersebut di depan keluarga, apalagi ke depan orang banyak. Masa sih Om Mbak Im kalah sama anak-anak di bawah 30-an? Malu juga dong, apalagi kan Paula mungkin ada banyak juga kebaikannya. Nggak harus tuh diumbar aibnya, karena kan jejak digital itu akan abadi. Dan anak-anak kamu suatu saat akan tahu tuh kalau ibunya melakukan kesalahan tersebut. Dan masa sih kalah juga sama Ruben yang katanya Ruben itu kurang laki ya. Tapi pada kenyataannya ketika dia ingin melindungi anak-anaknya, dan banyak juga gosip yang menyatakan bahwa Sarwenda itu berselingkuh, dia itu tidak melakukan konferensi pers, apalagi sampai menjatuhkan Sarwenda. Dan ada satu lagi nih panutan aku, yaitu Desta. Desta itu ketika bercerai dengan istrinya nggak keluar-keluar tuh penyebab perceraiannya apa, dan seperti mencontohkan gitu ke istrinya tersebut untuk tidak melakukan hal yang sama. Dan yang aku dengar harta gono gini itu nggak ada tuh diperebutkan, rumahnya dan segala aset dan harta bendanya itu dikasih ke istrinya dan juga ke anak-anaknya. Dan sikap laki banget dari Desta yang tidak meributkan harta gono gini dan juga tidak meributkan hak asuh anak, patut banget tuh dicontoh oleh Mbak Im Wong untuk memperbaiki image dia yang sudah terlanjur dicap pelit. Jadi ayolah laki-laki, kalian tuh harus bersikap seperti lelaki sejati yang gak boleh gampang tuh keluar-keluar dan curhat di luaran, apalagi mengumbar aib keluarga kalian, apalagi mengumbar aib ibu dari anak-anak kalian. Karena dalam Islam juga sudah ada ketentuannya kalau laki-laki itu sebagai qawam atau pemimpin. Jadi kalau kalian itu menemukan kesalahan atau keburukan dari anak-anak atau istri kalian, maka yang harus pertama kalian salahkan itu diri kamu sendiri, bukan malah cari pembenaran kemana-mana, yang akhirnya nanti akan menjatuhkan harga diri kalian dan membuat kalian itu malu sendiri. Pilih Mbak Im Wong atau Paula? Ya gue pilih Paula lah, gue gak percaya dengan Mbak Im Wong. Kasus prank-prankan yang dilakukan oleh Mbak Im Wong yang melibatkan istrinya, gue kasihan. Kegiatan tersebut kan kegiatan yang unfaedah, yang jauh dari kata cerdas menurut gue ya. Mentingin konten dia doang tapi tidak mendidik. Dibawa-bawalah istrinya, kasihan kan. Padahal Paula itu model papan atas, harus buat konten yang kayak gitu. Menurut gue kasihan banget sih, nyaris lagi masuk penjara. Dan setelah itu menurut gue mereka udah gak harmonis kali ya. Karena kalau gue jadi keluarganya Paula, gue sayangkan ya, itu ditolong aja nasib bagus tuh dia gak masuk penjara tuh ya. Kalau nggak masuk penjara, kan kasihan Paulanya gitu. Jadi wajar lah ya dengan yang beredar lagi katanya ini itu. Tapi kalau rumah tangganya gue nggak mau mengomentari. Hanya kalau disuruh memilih Mbak Im Wong dan Paula, gue memilih Paula karena dia lebih berkualitas, lebih baik daripada Mbak Im Wong. Kalau cerita tentang perselingkuhan, gue nggak mau ikut campur karena gue yakin Mbak Im Wong nggak baik-baik banget ya.